Jadi tanah liat, Pak. Bukan tanah yang dilihat, bukan, Pak ya? Bukan tanah liat. Iya. Iya. Saya kira ngelihat tanah, Pak. Iya. Enggak ya? Tanah liat namanya. Tanah liat yang warna bukan tanah kuning liat. itu. Jangan Anda remehkan masalah memasak ya. Jadi ajari anak Anda untuk memasak dengan cara beli mainannya dulu ya. Nanti baru masak beneran. Banyak sekarang ini ibu-ibu yang tidak bisa masak ya. Makanya ajari anak Anda dari kecil untuk masak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sulaiman Awam. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya berada di Kota Kayak Agung. Ini adalah salah satu taman Kota Kayak Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di zaman yang serba canggih ini, orang sudah memasak dengan mudah. Baik itu menggunakan kompor gas ataupun menggunakan kompor listrik. Nah, tetapi di salah satu desa ya atau kelurahan di Kota Kayak Agung ini masih ada yang namanya pengrajin gerabah terbuat dari tanah liat. Anda penasaran? Ayo ikuti saya. Come on. Ikuti benaran. Jadi teman-teman, pembuatan gerabah ini saya kira di zaman modern ini kan serba canggih, yang terbuat dari make gas, make listrik. Rupanya masih tetap eksis juga pembuatan-pembuatan seperti ini. Dan ini juga termasuk kebudayaan ya. Jangan sampai hilang, tetap dijaga. Kita akan jalan-jalan ya, kita akan tanya sama yang mempunyai gerabah ini. Bagaimana cara pembuatannya, terus juga bahan apa aja. Jadi apa-apa aja yang diproduksi di tempat ini ya. Selain yang ini, mungkin ada lagi yang lain. Nah, ikuti saya. Di sini kita lihat ada beraneka ragam bentuk gerabah, teman-teman. Ukurannya juga berbeda-beda, mulai dari yang ukuran kecil,
ukuran sedang sampai ukuran yang paling besar. Warna gerabahnya juga berwarna-warni menyesuaikan bentuk gerabah yang dibuat. Ada gerabah yang berbentuk perahu layar, berbentuk guci, celengan ayam, berbentuk tungku, berbentuk baskom atau perendangan, dan berbentuk piring terbang atau UFO, dan masih banyak yang lainnya. Bentuknya juga ada yang kecil, ada yang besar. Otomatis harganya berbeda-beda. Baik teman-teman, tadi saya hanya sekedar mengira-ngira saja nama dan kegunaan gerabah-gerabah ini, karena hanya melihat dari bentuknya saja. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencari dan menanyakan ke pemiliknya langsung nama dan kegunaan dari gerabah-gerabah yang kita lihat ini. Namun sebelumnya, sudah pasti saya akan menanyakan nama pemiliknya dulu. Dan juga saya akan menanyakan harga jual dari gerabah-gerabah ini. Siapa tahu teman-teman yang menonton dan menyaksikan video saya ini ada yang naksir atau tertarik serta berminat untuk membelinya. Nah, kayaknya itu tadi pemiliknya. Langsung saja saya ditemani oleh Pak siapa ini Pak? Ali. Pak Ali. Ali. Beliau ini sebagai apa namanya produsen. Produsennya. Ya, produsennya sebagai tempat Pembuatan gerabahnya. Baik Pak, di sini saya akan menanya namanya Pak Ali tadi Pak ya. Ya. Sudah berapa lama Pak menekuni usaha pembuatan gerabahnya? Kalau soal ini saya menggerabah ini sebenarnya sudah lama. Apalagi sudah saya katakan sudah 3 keturunan. Nah, jadi keturunan lebih kalau 50 tahun itu. Nah, di sinilah kami tempat sini sudah berapa tahun? Ya itulah. Sudah berarti lebih dari 50 tahun Pak. Lebih. Berarti sudah 3 keturunan. Iya, sudah Pak Ali ini sudah keturunan ketiga Pak ya. Baik Pak, bahan-bahan apa saja yang dipakai dalam produksi atau pembuatan gerabah ini Pak? Pokok pertama kalau kita bikin gerabah ini pokoknya dari tanah liat. Sudah tanah liat itu maka kita dicampuri dengan pasir, baru kita diolah. Sudah diolah, sudah ada kejadian baru kita jemur. Sudah dijemur baru kita bakar. Ya. Oh, jadi dijemur dulu baru dibakar Pak ya? Ya, Biar lebih dijemur kuat, dulu baru dibakar. Iya, iya. Jadi ini tapi diolahnya ini nyetak sendiri apa memang ada cetaknya Pak? Memang kerajinan tangan namanya. Iyo, tidak kita produksi dari tangan ini lah, istilahnya kehilayan tangan. Berarti kelihayan tangan Bapak sendiri ya. Berarti tidak ada cetakan mesin apa memang untuk kerajinan tangan Pak ya. Ya berarti ini alami semua Pak ya. Ya. Terus dia tadi dari tanah sama pasir, berarti nggak menggunakan semen Pak ya di sini Pak ya? Tidak bisa nggak semen. Ya, berarti memang benar-benar ini dijemur, sudah dijemur, dibakar, itulah menjadi kuat ya Pak ya? Iya. Jadi tanah liat Pak, bukan tanah yang dilihat bukan Pak ya? Bukan tanah liat. Iya. Iya. Saya kira tanah ngelihat tanah Pak, enggak ya? Tanah liat namanya. Tanah liat yang warna bukan tanah kuning liat. itu Pak. Iya. Oke. Baik Pak, berapa kira-kira pembuatan gerabah ini Pak atau produksi dalam sehari Pak? Kalau dalam seharinya kita ini kan banyak macam ini kan. Kalau khusus untuk keran baik, paling-paling dia berumur 1 minggu baru bisa dijemur. Nah kalau soal tutup seharinya bisa dia dijadikan 30-50 bisa jadi. Coba Pak, yang mana yang tutup atau yang keran tadi Pak? Kalau yang tutup yang ini. Oh itu tutup namanya Pak ya? Ini tutup. Biasanya untuk buat
kue Pak ya, yang dari loyang. Iya. Ini untuk manasnya Pak ya. Iya. Jadi Nah, yang dinamakan keran itu, maka yang ini. oh ini keran. Untuk orang masak itu Untuk kan. orang masak juga atau untuk manas itu tuh bisa Pak ya. Ya bisa, ya. Tempat api kan. Tempat api ya ya. Nah, kalau yang ini namanya kendi. Kendi. Kendi ini sebenarnya untuk orang bikin rumah. Jadi syaratnya Pak ya. Syaratnya untuk gantungnya Biar dingin Pak ya. digantungkan. Iya, digantungkan biar digantung. dingin. Tapi bukan cak di Cina tuh Pak, untuk orang tua, untuk orang mabuk itu Pak. Bukan. Itu film kungfu tuh ya. Iya. Nah, yang ini namanya anglu. Oh, anglu. Anglu ini untuk kita manggang. Untuk manggang. Iya, untuk manggang iwa. Basinya pokoknya Pokoknya yang dipanggang-panggang Pak ya. panggang ya. Kemplang Ini juga. namanya anglu, kemplang ya bisa Apa yang kan. dipanggang ya. Nah, kalau yang ini, Ya. inilah dinamakan orang itu mainan anak-anak. Oh, jadi ini mainan anak-anak. Jadi bagi Anda yang sayang anak, silakan untuk ke sini ya. Di sini banyak sekali untuk permainan anak-anak yang terbuat dari tanah. Dan ini alami ya, alami tidak berbahan kimia. Masih alami. Zaman-zaman dulu kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Ya, nggak? Nah, ini cantik-cantik semua ini. Oke. Terus Pak, pemasarannya Pak, ini pemasarannya itu kita pasarkan kemana Pak, atau kita masukkan ke pasar-pasar atau ke mana gitu seperti itu kan? Apakah orang datang ke sini sendiri Pak? Jadi Kalau yang sudah ini kan orang yang datang ke sini, ya di Kunyung sini, yang khusus ke Sekayu ada, yang kalau Palembang ini ada. Pokoknya siapa berminat macam Tanjung Rajo, Selayar itu, ya ambil sini semua. Dari Prabu Mule, dari Bangka jadi itu ada juga. Oh jadi banyak juga Pak dari kecamatan-kecamatan lain seperti Prabu Muli ya, dari Banyuasin luar kota Pak ya, yang mengambil ke sini. Iya. Saya akan boleh nanya tentang harga-harga berapa aja nih Pak. Kayak seperti ini Pak untuk mainan anak ini Pak. Ini kayaknya aduh. Kalau mainan anak ini macam mainan anak ini, ini per satunya 2.000. Oh satu ini atau sepaket Pak? Tidak. Oh satu ini. 2.000. Cuman 2.000, hanya 2.000 rupiah. Iya. Ya. Biasa kayak di kalau 2.000 untuk biaya parkir lah teman-temannya nggak atau mahal ini inilah 2.000. ini 2.000. Wow, kita sudah bisa bawa untuk masak gitu ya, untuk anak-anak masak. Ini jangan Anda remehkan masalah memasak ya. Jadi ajari anak Anda untuk memasak dengan cara beli mainannya dulu ya. Nanti baru masak beneran. Banyak sekarang ini ibu-ibu yang tidak bisa masak ya. Makanya ajari anak Anda dari kecil untuk masak, oke? Nah, ini untuk kendi. Nah, berapa Pak kendi ini Pak? Ini untuk rumah ini kan harganya per satu 10.000. Wah, 10.000. Hanya 10.000 teman-teman kendi. Iya, Anda bisa acting kayak dewa mabuk ya. Ini kendi ini kalau air di kendi ini dingin Pak. Ya dingin. Nah, nggak perlu lagi kayak air kulkas ya. Iya. Jadi ini alami teman-teman. Kalau kulkas kan nggak alami dia pendinginnya. Ini dingin alami ya. Nah, enak pokoknya segar kalau minum air di kendi ini ya. Nah, ini berapa ini Pak harganya Pak? Nah, kalau tutup ini kalau ambil di sini cuma harga 3.000 per satu. Wow. Ya pun ngambil satu masih 3.000. Ya pun ngambil atusan masih 3.000. Jadi teman-teman ini untuk biasanya orang zaman di Kayagung ini untuk atau di tempat lain juga mungkin untuk bikin bolu ya, atau apa yang kue ya, bikin kue ini untuk dipanasin dulu ke api, sudah panas baru ditutupkan ke tempat kue tersebut. Nah, ini kayak pemain ya. Nah, ya. Bisa juga itu ya. Nah, ini hanya 3.000 ini. Cuma 3.000 ya. Ini murah ini ya. Kapan lagi ini salah satu sejarah ya. Jangan sampai kita lupakan ya.
Nah, Tuh, ketik tuh. nah ini Pak, yang untuk masak ini. Nah, Wah. ini untuk masaknya. Ini untuk masaknya. Ini namanya keran. Keran. Nah, keran ini kalau di sini harganya cuma 10.000. Wow, 10.000. Teman-teman, keran ini untuk masak 10.000. Ya, wah, murah banget. Yang kayak pot itu Pak berapa? Yang ini. Yang kayak pot itu. Nah, ya. Oh, ini. Panggang kata Bapak. Nah, ini berapa Pak harganya, Pak? Ini 3 macam ini. Iya. Ini yang sedang. Yang sedang. ini harganya 15.000. 15.000. Kalau yang kecilnya dari Yang kecilnya sini ada dari sini. cuma 10.000. 10.000 yang kecilnya Pak ya. Iya iya. Pokoknya harganya nggak terlalu mahal Pak ya. Ya. Harganya ini teman-teman masih harga alami semua ya. Harga tidak mahal. Anda membelinya tidak sampai Anda menjual rumah ya. Iya. Iya iya. Oke Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali sudah bisa kami wawancarai, kami masalah ini kerajinan tangan yang home industry yang mempunyai sejarah Pak Ali. Nah, zaman dulu ini kita belum ada pakai ini zaman dulu ya masih pakai kayu. Ini harus jangan kita lupakan. Jangan kita lupa dulu orang nenek moyang kita masak pakai ini ya. Sekarang banyak sudah pakai kompor gas ya, listrik. Baik Pak, ini gentong ini Pak. Ini ya berapa ini Pak harganya Pak? Ini gentong ini yang kecil ini. Yang kecil. Cuma 20.000. 20.000. Oh iya iya. Jadi gentong ini gunanya untuk apa aja Pak? Untuk banyu jadi, Untuk untuk banyu. air kan, untuk air minum jadi, untuk dedakan banyu jadi, itu kan serbaguna lah dia nih pokoknya. Ya. Jadi teman-teman gentong ini tergantung Anda untuk menggunakannya apa. Apakah Anda punya uang logam ya taruh di sini, ya boleh. Atau pengen melihara ikan juga boleh. Atau untuk pot bunga juga bisa. Bisa. Serbaguna tergantung Anda pengennya seperti apa ya. Nah, ini juga gentong ini juga ada lagi yang lebih besarnya. Ada Lagi yang lebih besarnya Pak ya. Jadi Anda kalau Anda pengen lebih besar lagi boleh request ke Bapak ini ya Pak Ali ya Pak ya datang di sini atau telepon ya. Silakan untuk request mau sebesar apa Anda ingin bikin gentong ya. Lihat tadi ya, bukan tanah dilihat ya, tapi tanah liat kerajinan tangan. Oke, kita lihat. Oh ini teman-teman, ini ada ayam di sini. Ini celengan Pak ya. Celengan ini namanya. Bagi Anda yang ingin berhemat, kata guru zaman dulu ya, zaman sekarang juga hemat pangkal kaya. Berarti Anda harus gemar menabung. Nah ini tabungan dari ayam. Nah bisa kalau Anda mempunyai uang logam ya, bila perlu uang kertas juga nggak apa-apa. Nanti ada toyol Pak. Iya ini ayam. Berapa Pak ini harganya Pak? Ini harganya cuma 20.000. Wah 20.000 teman-teman harganya. Yang kecil Iya. 10.000. Anda bisa membeli ini ayam aja mahal teman-teman. Ini celengan ayam dan nanti diisi pakai duit nanti ya. Duit Anda sendiri. Nanti ada tuyul Pak gimana Pak? Itu tuyul, paling tuyul pala hitam itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini untuk apa ini Pak? Ini namanya untuk ari-ari. Oh, Iya, inilah kata orang Kagu untuk ari-ari. iya. Baik, teman-teman, bagi Anda yang kesulitan untuk mencari kendi untuk ari-ari yang habis melahirkan, biasanya kan ari-arinya kan ditanam atau ditanam lah katakan. Nah, ini untuk ari-arinya dimasukin sini. Jadi Pak Ali ini ada juga ya untuk jual untuk Ari-ari. ari-ari seperti itu. Cuma Harganya berapa Pak? harganya cuma 5.000. 5.000 teman-teman, hanya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Ya sama kayak harga ngopi ya teman-teman. Iya. Ya, satu kopi 5.000. Ngobrolnya yang mahal ya. Itu Pak. Oke. Yang mana Ini tadi? celingan juga, no. Wah, ini apa? Ini celingan Gucci namanya. Iya. Celengan Gucci Pak ya. Nah, ini nah. Nah, ini celengan teman-teman. Jadi bisa untuk hiasan sekaligus juga untuk menabung. Celengan. Berapa ini harganya, Pak? Cuma harganya murah juga. Murah. Ini. Berapa? Cuma 20 atau selawi. 20 atau 100.000 ya. Nah, berarti kita ya ngomong sama Pak Ali.
Tadi dia bilang 20 atau 25 ya. 20 aja Pak bilangnya. Mungkin bisa. Bisa. Mana lagi? Nah, ini pasu. Nah, pasu. Pasu ini serbaguna. Oh, serbaguna. Untuk apa jadi, Untuk Pak? nyuci piring jadi. Wow, Kalau untuk nyuci. misalnya Iya. Untuk baskom. Iya. Nyuci piring bisa, untuk pakan bebek. pakan bebek. Ya, ini kan. Ya, pokoknya untuk menampung apa aja lah. Nah, Iya. berapa ini harganya, Pak? Ini cuma harganya 12.000. 12.000 teman-teman. Wow, murah di sini ya. Iya. Iya. Harga bersahabat. Harga bersahabat. Ini agennya. Agennya di sini teman-teman. Untuk uang jual. Ah, mana lagi tadi tempat apa namanya bakar-bakar tadi, Pak? Ini pot. Ini pot. Pot kembang ini. Kembang. Nah, bagi Anda yang senang bertanaman kembang, silakan ini. Ada Pak Ali juga jual pot kembang ya. Pot kembang macam Iya, ini. pot kembang ya. Bukan kembang desa ya. Iya. Pot kembang. Oke. Cuma harganya berapa? harganya cuma 15.000. 15.000 teman-teman. Dari tanah alami, harganya tidak mahal. Pot plastik aja berapa? Ini dari tanah ini Ini benar-benar. dari tanah, pot itu dingin kan? Dingin dia. Ya, nyaman, pasti tanamannya nyaman di sini. Ya. Mana lagi? Untuk manggang tadi, Pak. Untuk manggang. Ini untuk manggang. Nah, ini untuk apa manggang, Pak? Manggang Ini anglu namanya. Ini namanya anglu. Untuk manggang, teman. Manggang apa aja? Manggang ikan, manggang ayam di sini. Oh iya, kan sebentar lagi mau tahun baru, ya enggak? Bagi Anda yang pasti Anda butuh ya, butuh untuk tempat manggang. Nah, silakan datang ke sini. Hubungi Pak Ali untuk makar jagung bisa ya. Ya, bisa. Bisa ya. Jadi teman-teman jangan lagi kesulitan untuk mencari tempat memanggang, ini Pak Ali sudah menyediakannya. Silakan nanti hubungi Pak Ali. Besar ada, kecil ada, ya. Berupa beragam macam bentuk ya. Besar ada, kecil ada. Otomatis harganya beda kan Pak ya? Iya. Ini cuma 10.000. Ini cuma 10.000 teman. Kalau Anda pengen beli yang seperti ini hanya 10.000. Yang agak besarnya berapa Pak? Yang besarnya 15. 15.000, cuma nambah 5.000 teman-teman. Sudah dapat yang lebih besar lagi. Oke. Bagus puluh. Iya, bagus puluh. Ini ada perahu juga nih Pak. Ini apa perahu apa namanya nih Pak? Ini pau jukung. Jukung. Dikajangin. Ya, ada tutupnya. Untuk hiasan lah. Untuk hiasan. Oh, ini dari tanah Pak ya? Iya, dari tanah liat. Bagi Anda yang pengen hiasan perahu ya dari tanah liat, silakan hubungi Pak Ali atau datang ke sini langsung. Ini harganya berapa ini, Pak? Cuma 15.000. 15.000 teman-teman. Wow, sudah berat begini. Saya kira tadi ratusan ribu, Pak. Cuma 15.000 teman-teman. Masya Allah, murah banget ya. Aku yakin Anda tidak sampai jual rumah ya untuk belinya ya. Oke. Ini teman-teman adalah tempat pembakarannya ya. Jadi ini tempat pembakaran, setelah dijemur dibakar. Ini sudah selesai ini pembakarannya teman-teman. Saya sedikit agak terlambat ya. Ya, jadi ini tempat pembakarannya seperti inilah dari kayu ya. Nah, Anda teman-teman semuanya pengen datang atau berjumpa langsung dengan Pak Ali atau pengen memesan barang-barang yang ada di sini yang seperti kita lihat tadi, itu silakan hubungi nomor telepon 0823 7120 8203, yaitu di Lorong Kopral Dahlan ya. Lingkungan 3, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Kombring Ilir. Itu teman-teman. Oke Pak Ali, terima kasih banyak. Ini sudah menemani, sudah bisa kita berbincang-bincang. Semoga kita doakan ini kebudayaan kita atau sejarah kita seperti ini jangan sampai hilang seperti ini. Harus kita jaga, ini cagar budaya termasuk ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ali ya, semoga lancar Pak Ali dan sehat selalu. Semoga usaha ini turun temurun, bukan hanya sampai 7 turunan Pak Ali ya, sampai berapa turunan seperti ya, mudah-mudahan, amin. Baik teman-teman, itulah video yang telah kita saksikan tadi. Berbagai macam gerabah yang terbuat dari tanah liat. Kita sudah menemui
produsen atau pemilik dari gerabah-gerabah tersebut. Untuk full cara pembuatan gerabah yang terbuat dari tanah liat, home industry, kerajinan tangan, saksikan di video saya selanjutnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dengan cara tonton video saya, kemudian subscribe, tekan tanda loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa tersenyum dan terhibur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi